hancur politik kami masuk politik rakyat kita itu kami bodohi. Hai guys, gue Bayu Anggara, kembali lagi di podcast Kandang Banteng. Nah, sekarang nih ya, kita udah di episode 4. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang agak-agak berbobot nih, ya. Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjuangan Kota Cirebon. Siapa lagi? Ya, disebutnya juga Om-Om. Ini dia Om Ari sebagai Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi. Wih, udah senada tuh kaderisasi dengan Ari. Om, untuk awal-awal nih, kasih tau dulu dong. Sebenarnya Om tuh umur berapa sih? Ya, dengan Bayu Anggara. Yoi. Kita kan sebelum udah ketemu ya, BTW. Kenalan dulu dong sebelumnya. Kita kan sering rapat loh berdua. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Oke. Biar sedikit paham. Hmm. Nama saya aslinya Sobari. Cuma Sobari. kepanjangannya tuh Sobat Rakyat Indonesia. Oh, Nah, gitu. Atau kalau biasa kami di DPC, saya biasa dipanggil dengan nama Ari. Umur 45 tahun. 40, enggak dibalik? Enggak, udah 40 tahun. Jadi ketika saya dulu ada di lapangan sering demo, Bayu mungkin masih di alam arwah, di alam ruh, karena umur dia masih muda sekali. Ini dari perasaan ya. Gue dari episode pertama, kedua sampai ketiga nih kemarin nih ngomongin umur gue terus gitu. Gue masih 23. Dan yang paling seru tuh emang ngasih tahu ngeliatin umur orang. Iya. Nah, oke, lanjut ya. Umur udah 45 tahun. Kebetulan basic saya di organisasi itu dulu di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Oh, GMNI ya, GMNI. Tapi katanya ini seperjuangan sama Om Cicip. Ya, jadi alur ceritanya dulu begini. Tahun 2000, saya kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam. Oh, STAI. Islam ya. Ya, sekarang itu IAIN namanya IAIN Cyber. Cyber ya. Win Cyber sekarang. Win Cyber. Kemarin. Tahun 2000 itu saya kebetulan disebutkan dengan Cicip Awaludin. Beliau dulu kuliah di bawah masuklah ke kampus pertama di STAI Cirebon. Nah, kami ada berlima. Ya, Umar, kemudian Imam Yahya, kemudian Egi, kemudian ada Bung Holid yang sekarang di Panwas Kabupaten Cirebon. Oh. Jadi berlima ini kami sering berdiskusi, ngobrol dengan Awaludin. Dan itu kita juga sama-sama masih di bangku kuliah. Nah, kemudian ada ketertarikan kami untuk pendidikan GMNI Kota Cirebon. Yang pertama kali dan kampusnya betul-betul di kampus Islam. Yang biasanya GMNI itu tidak mengenal kampus Islam. Banyaknya di kampus nasional seperti Untak, UPI, ya kampus-kampus nasional lah. Oh, berarti ya UIN tuh nggak nasional? Nggak nasional. Kebanyakan kan mereka jujur saja kalau di kampus-kampus Islam itu ada HMI, ada PMI, ada kami, ya kan. Basic mereka kan lebih besar di situ. Nah, ini pertama kali di tahun 2000 kemudian kami mendirikan GMNI. Makanya ketika itu juga kami agak sedikit bersitegang dengan pihak rektorat. Karena dianggap sebagai antek-antek PKI. Oke, gitu. Dulu GMNI dianggap sebagai antek PKI, tapi setelah proses berlalu kemudian kami juga menggelar beberapa aksi diskusi dengan teman-teman mahasiswa baik KMI, PMI, kami ataupun dulu ada Pordisma, Pasis gitu. Jadi kami udah terbiasa dengan hal itu dan lambat laun ternyata GMNI bukanlah antek PKI. Tapi memang pada dasarnya GMNI itu adalah organisasi nasionalis dan berbasis dengan ideologi marhainisme ajaran Bung Karno. Oke. Nah, ini Om ngomongin tentang marhain nih ya. Oke. Om Cicip lagi. Om Ari ini kan sekarang di Wakil Ketua Bidang Ideologi dan juga Kaderisasi kan Om ya? Betul.
Tapi sebelumnya bagian apa? Dulu di tahun 2021 sampai 2025 kemarin, saya menjabat sebagai Kepala, Badan Pemenangan Pemilu, Oh, DPC Bapinlu ya? PDIP Kota Cirebon, Mhm, Pilu. Bapinlu ya? Betul. Itu tantangannya apa sih, Om? Tantangannya begini, karena namanya Bapilu itu kan adalah otaknya organisasi untuk merancang skema strategi dan taktis bagaimana pemilu di Kota Cirebon khususnya untuk PDIP itu menang. Nah itu digodok di Badan Pemenangan Pemilu. Walaupun memang ada masukan-masukan yang datangnya baik itu dari DPP maupun dari DPD. Karena bagaimanapun Bapilu tidak berdiri sendiri di Kota Cirebon, Mhm. ada yang di tingkatan, DPD, provinsi atau di tingkatan pusat. Sehingga ALU itu instruksi-instruksi tentang strategi pemenangan itu juga kami adopsi di Kota Cirebon. Oh, oke. Ini BTW dari tadi, ini kopinya satu Iya, doang nih, iya ini, kopinya satu kopi dulu. doang, mohon izin, ya. Tolong ya, agak-agak berat nih ngomongnya nih. Iya nih, agak-agak berat. Ah. Nah, sambil menunggu ya Om ya, kopi Ya, gue dateng. Eh, tahun 2024 ya Om ya? 2024 masih jadi ini ya, Bapinlu? ya masih. Masih kan ya? Justru itu tahun-tahun politik ya. Ah, itu kan. Itu. 2023, 2000 masuk 2024 kan tahun-tahun politik. Nah, ini yang menarik Om, Ya, kok Cirebon kalah Om? kalah Cirebon. Nah, itu kenapa? Gini, Ini jadi kan ini yang paling bertanggung jawab ya ya, karena Om sendiri ngomong bahwa Bapinlu itu otak kan. Nah, otak, Anda yang betul. paling bertanggung jawab. Jadi ada beberapa hal yang Mhm, memang, sebetulnya konsep dan strategi itu pernah saya lontarkan di DPP. Tapi karena ini terbentur, jujur saja terbentur dengan anggaran yang ada, ya. mhm. Kemudian dengan apa, banyak di antara teman-teman kita, khususnya di caleg ini juga kan tidak semuanya mengadopsi strategi yang kita mainkan, itu. Oh, Sehingga apa yang kemudian telah kita, telurkan atau kita godok di dalam Badan mhm, Pemenangan Pemilu, ini tidak berjalan secara efektif. Karena mhm. masing-masing caleg pada saat itu juga memiliki kepentingan masing-masing. Oh, jadi ya masing-masing punya kepentingan jadi nggak solid Ya, gitu? jadi bukan nggak solid, karena memang mereka memburu suara untuk diri mereka masing-masing. Oh, nyelamatin diri? Nah, ya wajarlah sebetulnya, karena Heeh. bagaimanapun setiap individu yang mau nyalon atau memenangkan diri sendiri itu menggunakan dengan berbagai cara, ya kan, dengan potensi-potensi yang ada. Sehingga apa yang kemudian didorong oleh kami dari Bapilu, kayak misalkan kita dulu saya pernah, menyarankan kepada BPC untuk membuat sistem pemilihan, legislatif. Sehingga dari sistem itu kita punya database yang betul relawan Iya. dan pemilih. Paling tidak secara real yang ada di lapangan. Namun karena itu tidak berjalan, Iya? itu tidak sempat dibuat oleh DPC sehingga caleg masing-masing itu berjalan sesuai dengan, strategi dan taktis yang mereka gunakan, Oke. gitu. Jadi kesulitannya yang pertama itu. Yang kedua, kenapa tidak menang, Nah itu? ya kan. Yang kedua, kenapa tidak menang PDI di Kota Cirebon. PDI di Kota Cirebon kemarin-kemarin di tahun 2023 Ya. ketika melakukan Asik, ini penjaringan, dia kan. ya, penjaringan calon legislatif, Mmm. sebetulnya kita di Bapilu sudah menerapkan 3 kriteria Nah, entar nih, yang Om. harus dipenuhi. Oke. Kopi gua biar samaan, Om. Iya, Iya kan. ngopi kalau kalau kopi itu lebih berbahaya dibanding minuman keras. Kenapa tuh? Nah, kalau minuman keras itu bisa cuman mabok, ya Nah kan, kopi? tidur, udah sembuh lagi. Kalau Heeh. kopi bisa terjadinya revolusi. Karena dari kopi dulu di Eropa, ya sejarahnya Iya. ketika orang berbicara itu pasti di warung-warung kopi. Mhm, Dan itu betul. kemudian menimbulkan revolusi di Eropa. Iya. Nah itu makanya kopi Tapi lebih berbahaya dibanding minuman keras. tapi tahu nggak, Om, kenapa kopi itu yang paling diminati di Eropa? Padahal kan Eropa tuh rempah-rempah di awalnya. Nah, kalau kopi itu kan sebetulnya Ini betul kenapa kita bahas kopi iya, sini ya? udah Ini jangan bahas bahas kopi nih, ini ini beresin dulu kembali lagi. beresin dulu.
Tadi beresin dulu, nanti kita bahasan beda. Oke, lanjut ya tadi ya. Tadi saya sampai, ada Yang kedua 3 tuh, yang tiga. 3 kriteria Mhm, yang sebetulnya dulu pernah kita sampaikan kepada partai terutama. 3 kriteria untuk calon legislatif. Yang pertama dia harus punya sumber daya finansial, oh, jadi harus ya? harus, karena kos politik itu tidak Mmm, kecil, tidak minimal murah. berapa? Hmm? Minimal berapa minimal? Aduh kalau bicara minimal relatif ya, Ya minimal ini kan tapi minimal. di kota Cirebon itu rata-rata 1 M lebih kalau mau menang. Sing bener Ya, baya. itu seperti itu. Yang kedua, satu yang tadi adalah sumber, daya, finansial. Yang kedua, sumber daya jaringan. Jadi caleg itu harus punya jaringan, Oh, minimal di dapilnya masing-masing, heeh, sehingga memudahkan mereka untuk, meraih suara. iya, Kemudian yang ketiga dia juga harus punya sumber daya kemampuan secara pribadi. Artinya dia bisa memikirkan strategi yang matang di lapangan. mhm, Kalau ibaratnya kader sih kader yang udah jadi. Sehingga dia tidak gamang, tidak gagap, ya kan, ketika berhadapan dengan konstituennya. iya, Bagaimana cara dia merekrut? Bagaimana cara dia meyakinkan? Nah, ini kan sumber daya yang harus dimiliki oleh seorang caleg. Jadi mhm, 3 itu yang terpenting. Sumber daya pribadi, ya kan, terkait dengan kemampuan diri kemampuan sendiri finansial ya, untuk meraih suara, kemudian kemampuan finansial, iya, dan sumber daya jaringan. Nah, 3 ini ya sebetulnya yang dulu pernah, kami sampaikan di Bapilu kepada partai. Hanya mmm, saja karena kondisi dan situasi yang memang pada saat itu pertama didesak juga oleh sistem kita yang kurang sedikit berjalan sebetulnya gitu kan. Dari sistem nah penyaringan, politisi tuh gitu guys, ya kurang sampai sedikit kemudian berjalan, menentukan siapa calegnya. Nah ini mmm, sehingga kekurangan dari PDI Perjuangan, Kota Cirebon khususnya gitu, iya, merekrut calon-calon legislatif yang memenuhi 3 kriteria. oke, nih Om, Sehingga yang kita rekrut, ya jujur saja kurang memenuhi 3 kriteria itu. oke. Sekarang kan Om tuh di bidang ideologi dan juga kaderisasi Om, Ya, ya kan? Okelah kita bahas Bapinlu, strategi siap Om, okelah siap. okelah, karena kan sebenarnya nggak gagal-gagal banget kan, Betul, karena itu kita kan masih berhasil ada, eee, orang-orang kita masuk kan iya, dalam masih 4 DPRD, kursi kita 4 kursi, ya dari kan? sebetulnya memang 6 kursi. Mhm. Nah sekarang nih Om, sekarang kan di bidang kaderisasi, apalagi Ibu ketua, ya kan, Ibu Fitria pengennya kebanyakan anak-anak muda. Nah, baik kan perekonomian nih Om, ya Oke kan, baik kan perekonomian nih. Nah strategi Om tuh gimana Om? Nge-get anak-anak muda loh. oke, gini sebetulnya, bicara ideologi ya, Ya, ideologi kaderisasi. Kenapa PDI Perjuangan itu disebut juga partai ideologis? Karena hanya PDI Perjuangan, partai yang memiliki ideologi yang jelas, dari mhm, awal pembentukan sampai kemudian sekarang ini. yang partai lain enggak Om? Kalau partai lain kan hanya mengikuti ideologinya apa? Kita jelas ideologinya Marxisme dan Pancasila satu dunia, yang kemudian itu ditelurkan oleh Bung Karno, bapak Mhm, pendiri bangsa kita. Jadi jelas kalau PDI Perjuangan. Oke. Basis kadernya juga pun jelas. Kader-kader kader-kader Banteng ini kan lumayan cukup, militan. mhm. Kalau istilahnya sih meskipun gepeng tetap banteng. Oh, meskipun gepeng tetap banteng. Iya, Teng dari Om Ari hari ini. Nah sekarang to the point deh tuh Om, oke gimana cara nge-get anak muda? Kan usia Om tuh sebenarnya udah bukan Gen Z dong, ya oke. kan? Nah itu gimana Om melihat strategi Begini, itu? yang pertama sebetulnya yang harus kita pikirkan bahwa generasi muda ini harus punya tanggung jawab Mmm, terhadap negara dan bangsanya. mhm, Kalau dalam, kacamata saya, selain saya melakukan sedikit wawancara, kadang ngobrol dengan anak muda di jalan ataupun di warung, mereka sama sekali tidak mengenal ideologi, oke, apalagi ideologi Marxisme, mhm, tuh. Banyak di antara kawan-kawan kita yang tidak menyadari itu. Jadi, karena mungkin zaman telah berubah,
digitalisasi sudah berkembang pesat, bahkan sekarang sampai pada, kecerdasan buatan, ya kan. ngeruput dulu, guys. Kadang fokus anak muda itu lebih kepada, eee, Mhm. handphone atau teknologi, Iya, ya kan, tidak kepada mempelajari sejarah masa lampau. mhm, Sebetulnya apa sih kaitannya ideologi dengan zaman sekarang? iya. Nah ini Apakah ini sudah usang ideologi, dianggap nah usang oleh anak muda? nah, satu lagi Om, tambahin. Mengapa Om Ari ini selalu ideologi marhaen tuh ya semua itu harus berideologi marhaen, ya kan. Kita nggak bisa memaksakan ideologi marhaen dong Om ke semua orang kan, ya kan. Nah, mengapa Om Ari itu memaksakan kita ini harus berideologi marhaen, seakan-akan seperti itu? Sebetulnya saya tidak memaksakan, Mhm, tetapi bagaimana kita bisa mentransfer sejarah bangsa kita. Jangan lupa, gas merah, jangan iya, sekali-kali melupakan sejarah. Bung Ya. Karno tuh ngomong tuh. Adanya kita di hari ini, Mhm. jujur saja, kalau bukan Soekarno dan Hatta yang kemudian membacakan teks proklamasi, adakah yang berani membacakan pada saat itu? Nah, izin Om kalau gini, karena pada saat itu juga Bung Karno dan Bung Hatta kan diculik dulu sama anak-anak Betul, muda. kalau tidak Bung Karno dan Bung Hatta, Iya, ya ada nggak berani kayak Sayuti Malik yang menculik, heeh, berani tidak dia membacakan teks proklamasi? Jawabannya, tahu tuh, enggak kan? Tapi gem karena memang yang mewakili adalah Bung Karno dan Bung Hatta, mewakili bangsa Indonesia, mhm, ya kan? Kemudian beliau dinobatkan untuk membacakan teks proklamasi. Inilah maksud saya, kita jangan melupakan akar sejarah anak muda ini, ya kan. Tidak melupakan akar sejarah siapa pendiri bapak kita. iya, Kemudian kenapa Marhaenisme yang saya pilih, mhm, ya kan, kenapa atau tuh? kemudian, Pancasila 1 Juni, ideologi yang kemudian diambil oleh PDI Perjuangan. Mhm, Marhaenisme adalah alat atau pisau analisis, ya, untuk membedah persoalan bangsa saat itu ketika masa muda Bung Karno. Ingat Bung Karno itu mempelajari Marhaenisme itu bukan di perpustakaan, atau di kelas-kelas kuliah, atau di gedung-gedung mewah. Tapi dia menemukan Marhaenisme itu di lahan yang sempit, di iya, sawah yang sempit, di cangkul yang diwariskan turun-temurun. Barulah beliau memiliki ilham untuk teori perjuangannya yang kemudian dinamakan sebagai Marhaenisme. iya. Nah sekarang tadi tuh Om, gimana Om, anak-anak muda sekarang? Karena kan kata Om juga anak-anak muda sekarang main gadget, Ya, ya kan, BTW profil Om juga sekarang pakai AI kan, betul. kan itu berarti kan adalah kemajuan, Ya, kemajuan yang makanya kita miliki itu. gitu kan. Nah gimana produk Bung Karno yaitu marhaenisme, ya, itu bisa tetap hidup di era sekarang, Om. Makanya itu yang saya katakan, Marhaenisme itu adalah pisau analisa untuk membedah persoalan bangsa saat ini, ya kan. Kenapa masih relevan? Karena masih ada orang-orang kecil, rakyat Mhm, kita yang tertindas, yang dimiskinkan oleh sistem, oke. ya kan. Sehingga bagaimanapun ideologi ini masih tetap relevan, ya. Kalau kita berani menyatakan bahwa Marxisme adalah ideologi, jati diri bangsa Indonesia karena dia terdiri dari sosio-nasionalisme, sosial-demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Artinya bersumber dari akar, budaya masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, kaitannya atau relevansinya, Mhm, ya, Marxisme dengan zaman saat ini. Saya mau bertanya juga nih, kok jadi sedikit Bayu? sedikit bertanya kepada anak muda nih, Mhm mhm mhm. ya Boleh kan? boleh boleh. Nah, menurut Mas Bayu, Ya, ketika saat ini, ya, kaum muda disibukkan oleh teknologi, ya, oleh hal-hal yang, tidak hal-hal yang jauh dari urusan kenegaraan, apakah itu sudah baik mmm, atau belum? sebenarnya bagaimana pemanfaatannya, kan teknologi itu kan sebuah alat, ya kan, sama halnya dengan marhaen, ya kan, itu adalah sebuah alat, ya kan. Ketika kita menggunakan, alat itu dengan baik, maka hasilnya pun baik, Betul. ya kan. Kayak misalnya tadi kan Om Nah profil juga bisa jadi AI kan nah, berarti kan keren ya kan. ada kaitannya nih, Iya, ya kan? Jadi ideologi ini gini gini, saya
eee, perkecil ruangnya ideologi. Ibarat begini, Marxisme adalah sebuah pisau analisa untuk membedah persoalan bangsa yang saat ini. Saat ini kita dihadapkan pada krisis global, krisis pangan, krisis lingkungan, Mhm. kemiskinan, Iya. kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Artinya di sana masih ada orang-orang yang dimiskinkan oleh sistem yang ada. Apakah nggak gila program-program pemerintah yang kemudian menyedot banyak anggaran dari pendidikan dan kesehatan, yang kemudian menelantarkan mereka. Jutaan jumlahnya, bukan lagi puluhan ribu. Nah, Oke. artinya Marxisme ini berperan bagaimana memperjuangkan hak-hak mereka, mengangkat masyarakat kecil atau membela orang kecil sehingga tidak kemudian termiskinkan atau kemudian tergerus tertindas oleh sistem yang ada. Mhm. Disinilah peran kita sebagai marhainis. Oke. Satu, Om. Memang sistem marhaen itu yang pengen diinginkan secara ekonomi itu gimana sih, Om? Tadi begini, Bung Karno mengatakan bahwa berdikari dalam bidang ekonomi, Mhm. ya kan, berdaulat dalam bidang politik, berkebijakan dalam bidang kebudayaan. Itu juga inti ajaran dari marhainisme, Mhm. berdikari di bidang ekonomi, Oke. ya. Saya pikir, ya, ketika kita berdikari dalam bidang ekonomi, kita harus membuat satu platform atau katakan sebagai UMKM yang berbasis kerakyatan. Kan udah ada koperasi apa, koperasi merah putih. Koperasi iya memang itu kan kelanjutan, koperasi merah putih. Mhm. Tapi partai ini harus membuat Partainya. untuk mensejahterakan paling tidak, ya kan, paling tidak kawan-kawan kita di partai maupun konsisten kita juga di partai. Kalau kita mengikuti era yang ada, apakah kita masih punya apakah kita masih bisa masuk dengan kemudian jaringan yang ada di pemerintahan? Kan tidak juga. Nah, Ya. ini yang harus kita pikirkan sebetulnya. Saya ingin sebetulnya partai ini nih, PDI Perjuangan katakan, ya, dari pusat sampai daerah harus kemudian memikirkan bagaimana kawan-kawan kita yang baik yang duduk di kepengurusan maupun Mhm. yang kemudian memilih PDI Perjuangan, memiliki sumber ekonomi yang kuat. Karena bicara politik, ya, bicara politik adalah bicara ekonomi. Ketika ekonomi kuat, politik tentu akan mengikuti menjadi kuat. Ketika rakyat tenang dan kenyang, Iya. maka sistem apapun yang akan diterapkan nanti pada pemilihan berikutnya, partai sudah memiliki, basis ekonomi atau berdikari di bidang ekonomi, tentunya kita bisa memenangkan itu. Tapi kalau kita seperti kemarin, ekonominya lemah, rakyat mudah saja dikasih 50.000 sembako hanya untuk mempertaruhkan 5 tahun yang ke depan, dan ini yang terjadi di negara kita. Begitu mudahnya rakyat dibeli. Nah, ketika 50.000, ketika sembako sehari itu, kemudian digadaikanlah, ya, nurani kita untuk Iya. memilih siapa yang bayar, itu sudah menjadi pelacur politik, saya katakan itu pelacur politik, dan Pelacur politik. rakyat kita itu sedang dibodohi untuk itu. Oke. Satu pertanyaan inti lagi, Om. Seandainya seandainya loh ya, Ya, seandainya. Ini Om kan dari tadi kita ngomongin dari pusat, tingkat daerah sampai tingkat, mhm, cabang. betul, Itu kita harus, pokoknya gimana terus kantor itu ya, ya, ya kan. Bahas-bahas tentang ideologi itu kuat banget. Sekarang seandainya, andai kata Om Ari itu jadi ketua menggantikan Bu Fitria, strategi apa yang ingin Om lakukan untuk kader PDIP? 1.000 lebih kalau nggak salah itu. begini, untuk posisi itu tidak penting, ya, Bayu, Mhm. posisi itu tidak penting. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyalurkan pemikiran kita menjadi alat perjuangan kita. Jabatan ketua bukan segalanya, tapi ketua itu bagaikan payung yang bisa menaungi semuanya. Ya, sehingga saya sebagai wakil ketua tentunya ingin memberikan kontribusi dan masukan-masukan kepada partai. Paling tidak yang ada di otak saya, walaupun, pengalaman, dalam bidang politik mungkin lebih rendah dibanding senior-senior masa lalu. Tapi bagaimanapun yang saya pikirkan, ideologi itu berjalan, ya.
ketika kita ada kemauan, ketika ada keyakinan. Contoh, ideologis seperti halnya ketika kita beragama, Ya, ya kan. Kita punya iman dong, punya akidah, ya kan, syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kalau di Islam, mhm, ya. Artinya kita punya keyakinan yang tertentu. Begitu juga dengan ideologi, bahwa Pancasila 1 Juni sebagai ideologi, PDI Perjuangan, itu adalah roh pergerakan. Marxisme itu adalah analisa analisa atau teori politik yang harus dipegang oleh setiap kader, PDI Perjuangan tentunya. Jadi kalau Marxisme itu sebagai teori politik. Kemudian Pancasila 1 Juni adalah moralitas kita. Artinya sesuatu yang harus kita jalankan sehari-hari. oke, Cara tentang kesadaran, ya, kesadaran itu bicara tentang bagaimana kita sebagai kader PDIP, mhm, Marxisme atau kader PDI Perjuangan punya kesadaran untuk membela masyarakat kecil. Itu dulu. Jadi oke. tiga tiga poin itu sebetulnya harus dijiwai. Dan bicara tentang, ideologi tidak melulu kemudian kita berbicara dogma, ya kan, berbicara teks masa lalu, tapi itu bicara tentang bagaimana keyakinan kita memegang teguh itu. Betul betul. Jadi kalau bicara kemudian politik, pertama ya harus kuat dulu ekonominya. Bagaimana partai kita bisa menang kalau ekonomi kita kadernya juga belaratan, untuk makan sehari-hari aja kurang. Bagaimana bisa memperjuangkan ide berdikari dalam bidang ekonomi, Mhm, betul nggak? iya betul Ya betul. kan? Berarti kan ekonomi dulu yang harus diperbaiki, baik di internal kita, mau di dalam partai, maupun konstituen kita. Itu yang harus kita pikirkan jalan keluarnya. Sehingga dengan ekonomi yang, cukup mapan atau kita bisa berdikari, maka panggung politik manapun sudah bisa kita kuasai. Berarti ekonomi dulu? Ekonomi yang harus Ekonomi diperbaiki, dulu, oke. Dan menarik adalah pemimpin tuh bukan segalanya, jabatan tuh bukan bukan segalanya. segalanya jabatan. Ya, yang penting adalah bagaimana Dan ide gagasan kita bisa salurkan kepada partai. betul, itu. Oke, Om. Satu pertanyaan terakhir Oke, satu pertanyaan terakhir, ya. Seandainya, eee, Om kembali ke masa-masa mahasiswa nih ya, mhm, kan sering demo tuh, ya ya, kan. Sekarang masuk ke udah masuk wilayah elitis kan ya, betul. iya kan. Om pengen bilang apa sama Om dulu zaman mahasiswa? Kepada Diri sendiri, dulu pas lagi Om zaman mahasiswa pengen bilang apa? "Eh, kamu terus ekonomi dulu, jangan demo terus." Contoh contoh, kan demo jadi terus kita begini, dunia aktivis kan kita nggak ya, ngomongin tentang itu, Om. pengertiannya begini, mahasiswa adalah agen perubahan Mhm, sebutnya. Nah, dia adalah yang demo itu adalah atau kita namanya organisasi kita ini parlemen jalanan mahasiswanya. Jadi yang kita lakukan adalah memberikan peringatan, ya, bagaimana cara yang baik mengatur negara, mhm, memberikan koridor itu. Walaupun kita ketika jadi mahasiswa tidak mengerti caranya, tapi paling tidak suara-suara kita bisa tersampaikan sebagai sebuah kritik. Karena tugas mereka yang duduk di pemerintahan maupun di legislatif, ya kan, adalah membuat sistem yang baik. Sehingga arah dan tujuan bangsa Indonesia adil dan makmur itu bisa dirasakan. Ya. oke, Jadi bukan kemudian, ya, ketika kita berteriak-teriak, kita memang tidak punya basis ekonomi, mandiri di bidang ekonomi belum ke arah situ. mhm, Ketika mahasiswa siapa loh yang punya itu, gitu kan. Tapi paling tidak, apa, sebagai agen perubahan atau sebagai parlemen jalanan, kita bisa memberikan kritik yang tajam kepada pemerintah untuk memperbaiki pemerintahan yang ada pada saat ini. Dan mungkin sampai saat ini, hanya saja sampai saat ini masih kurang. Kirohnya seperti tahun dulu, 98 sampai tahun 2000 itu masih luar biasa euforia reformasinya. Mungkin zaman telah iya berubah, zaman telah dengan berubah teknologi itu kan, iya, ya kan sekarang ada media sosial, betul, makanya ya itu kan? ada perubahan.
dan ada perubahan semangat. Kritik-kritik itu. Semangat ada, gerakan yang berbeda. Gerakan Mungkin yang seperti itu berbeda. kan, seperti itu Om ya. Cuman yang Oke, betul. ini, eee, kita sudah membedah kepala Pak Ari. Mengenai dari badan pemilu ya, Mhm. tingkat cabang berarti tingkat daerah ya. Daerah, Sekarang ke bidang ideologi dan juga kaderisasi, kaderisasi. ya. Cukup suatu hal yang menarik nih Om ya, apalagi sekarang katanya Ya. pengen jadi TA katanya. Oh, kalau itu merupakan amanah, amanah partai Mhm yang harus mhm. dijalankan. Ketika dimanapun kita tugaskan, kita harus siap. Dan ketika kita tidak ditempatkan dimanapun harus siap. Itu namanya kader. Mmm, Ya, kader itu harus berat, siap ditempatkan dimanapun dan tidak ditempatkan di mana. mhm. Oh berarti kudu siap apapun itu? Apapun itu Seandainya Om Ari tidak diberi jabatan juga harus siap? harus siap. Luar biasa. Seperti halnya ketua, Iya ketika sudah menang menjadi, anggota dewan di 2024 kemarin, ya kan. Kemudian partai menugaskan untuk dia nyalon di iya pilkada, sehingga dia harus melepas jabatannya. Nah itu iya saya kan, inget tuh, iya iya iya. kan. Jadi harus siap kalau namanya kader tuh, siap ditempatkan Oke. maupun tidak Oke, menarik banget nih. Thank you banget nih Om Ari telah berbincang-bincang ini ya. Cukup sangat semangat banget nih Om Ari nih ya ngomongin tentang pelacur politik. waduh. Wah, gila gila gila. Gila 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 luar biasa banget. Oke, thank you banget juga buat teman-teman semua yang udah nonton. Like and subscribe. Jangan lupa juga buat teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, Merdeka! merdeka!